Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghua-nya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Ada Saweria guys dari Indo Batik Mall. Salam kenal Min. Nih aku kasih buat beli kopi dan gorengannya untuk lembur terus. Waduh, ini dipaksa lembur ya. BTW makasih banyak Indo Batik Mall sudah support Mimin lewat Saweria. Semoga sehat selalu dan lancar terus rezekinya. Amin. Yuk kita langsung pada video terbaru. Langit di atas kota Huyang dipenuhi dengan kabut tak kasat mata saat Legion Fanjiao melangkah angkuh. Tubuh kolosal mereka menjulang seperti benteng terbang. Dari kejauhan, reruntuhan markas besar Asosiasi Piton Darah tampak seperti bekas luka besar yang baru menganga. Satu persatu, pasukan Fanjiao menyeret keluar para penyintas dari reruntuhan yang luasnya mencapai 1 miliar kilometer. Di tengah kesibukan itu, Jenderal Jiang Chengrong berdiri mematung di udara. Ekspresi wajahnya kelam. Hanya 1/10 dari anggota Asosiasi Piton Darah yang selamat, ucap Jiang Chengrong dengan nada berat. Kepalanya sedikit menunduk, dan sebagian besar dari mereka bersembunyi di lapisan bawah tanah terdalam. Timpal sang wakil jenderal di sisinya. Tak mengherankan, markas besar itu memang dibangun di atas tanah kokoh dari tanah asal, dirancang untuk bertahan dari bencana besar. Namun bahkan benteng sekuat itu tak mampu menahan kekuatan misterius yang telah menghancurkannya malam tadi. Suara notifikasi mental terdengar di kepala para komandan. Mereka serentak melihat ke arah simbol hadiah yang baru dikirim oleh Aula Gelap Pavilion Angin Api. Misi pembunuhan atas nama pemimpin Asosiasi Piton Darah telah selesai, ucap wakil jenderal, matanya membelalak tak percaya. Apa itu berarti? Muyang telah tewas. Jiang Chengrong hanya mengangguk pelan. Kalau Pavilion Angin Api sudah mengkonfirmasi, maka itu kebenarannya. Mereka tak pernah salah dalam urusan hidup dan mati. Wakil jenderal bergidik. Tapi seluruh legion Jiao Anggur kita bahkan tidak bisa menyentuhnya. Sekarang dia mati begitu saja. Itulah yang membuatku khawatir, desah Jiang Chengrong. Seseorang dengan kekuatan melampaui seluruh legion kita. Siapa sebenarnya dia? Tak lama, kilatan cahaya membelah langit. 10 sosok perkasa muncul. Pemimpin mereka adalah panglima tertinggi 10 legion agung kota Huyang, yaitu Mo Lisiao, sosok tua dengan mata yang berkobar ungu. Auranya menyelimuti medan perang bahkan sebelum ia berbicara. Aku akan pergi menyambutnya, kata Jiang Chengrong pada wakilnya sebelum melesat ke depan. Mo Lisiao memandang reruntuhan luas di bawahnya. Pavilion Angin Api telah mengkonfirmasi Muyang sudah mati, katanya datar. Dia tak sempat melarikan diri, sahut Jiang Chengrong, dan kami pun sedang memindahkan para penyintas sebelum reruntuhan dihancurkan sepenuhnya. Seketika, kabut hitam raksasa merayap dari tubuh Mo Lisiao, menyelimuti area reruntuhan. Kabut itu meresap ke dalam tanah, menganalisis setiap pecahan dan residu energi. Kekuatan langit dan bumi di tempat ini telah dilebur menjadi arus kekacauan, dan itu belum lama terjadi. Bukan gaya Muyang, dia tidak punya harta sekuat ini. Kalau begitu, seseorang membawa harta rahasia aliran mekanik tingkat tinggi, sambung Jiang Chengrong. Tapi satu harta saja tak cukup untuk menghabisi Muyang. Mo Lisiao mengangguk. Benar, bahkan dengan harta legion kita, kau tak akan bisa menghabisi Muyang sendirian. Maka siapapun pelakunya, kekuatannya berada di atas kita. Dan sepertinya dia bukan dari kota Huyang, desis Mo Lisiao. Kekuatan asing telah datang. Semua bawahan mereka diam, hanya menatap dengan rasa takut dan hormat. Salah satu dari mereka, Gao Wushui, murid kesayangan Mo Lisiao, menyembunyikan kecemasannya. Bahkan guru tampak cemas. Siapa yang mampu membuatnya begitu, pikirnya.
Di tempat lain, di Menara Bunga Impian, dua sosok bersantai sambil minum anggur. "Pemimpin piton darah tewas?" tanya sang Tianyang nyaris menyemburkan anggurnya. "Aku selalu menghindarinya. Siapa yang bisa menghabisinya?" "Seseorang yang lebih ganas dari dia," jawab sang Suiyun, manusia bersayap tanpa emosi. "Takdir orang kuat yang menghabisi terlalu banyak adalah bertemu dengan yang lebih kuat." Di balik bayang-bayang, seorang pemimpin kekuatan kegelapan lainnya, yaitu Chun Yuyi, menjadi menggigil. "Dia menghabisi Muyang, padahal hadiah untukku lebih tinggi di peringkat tugas. Apakah aku selanjutnya?" Di puncak Menara Skycloud, Ketua Sanyun menerima pesan mendesak. "Pembunuhku adalah Louhe dengan harta rahasia aliran mekanik yang jauh lebih kuat dari sungai darah kehidupanku. Dia pasti membawa harta senilai lebih dari 5 juta pasir kosmik." Sebuah visual menyertainya. Seorang pria berjubah dengan 6 pasang sayap emas mengembang di belakangnya, dikelilingi arus kekacauan. Sanyun tercengang. Itu bukan harta biasa, dan Sanyun bukan satu-satunya penerima pesan itu. Mo Limeng, putra Panglima Mo Xiao, juga menerimanya dan memilih menyembunyikannya dari ayahnya. "Dia terlalu berbahaya. Aku tak bisa membiarkan ayah menanggung risiko ini." Di luar kota, wakil ketua Mulin yang selamat berkat tubuh serangga beracunnya tersenyum kecut. "Louhe, bahkan aku pun harus lari ke kota Suyin kalau mau tetap hidup." Sementara itu, di pusat kediaman pemilik kota Huyang, 3 inkarnasi kekuatan ilahi memantau seluruh kota. Mereka akhirnya menemukan jejak yang tidak disembunyikan. Louhe berjalan sendirian menuju markas besar piton darah, tanpa penyamaran, tanpa domain kosmik, seolah ingin dilihat. Dia sengaja tak menyembunyikan dirinya, gumam Mo Xiao. "Itu bentuk niat yang baik," timpal sang pemilik kota. Di kejauhan, Lo Feng bergumam, "Kediaman pemilik kota pasti sudah melihat kedatanganku. Itu bagus. Aku tidak berpihak pada kerajaan Si, tapi mereka perlu tahu." Lo Feng mendarat perlahan di depan paviliun, senyumnya tenang. Saatnya mengklaim hadiah. Lo Feng melesat turun dari langit, mendarat di depan gerbang utama bangunan utama paviliun angin api. Seorang petugas yang mengenalnya sejak kunjungan sebelumnya segera menyambutnya dengan senyum hormat. "Yang mulia, wakil master paviliun memerintahkanku untuk mengundang Anda," kata petugas itu sambil membungkuk. Lo Feng mengangguk ringan. "Baik, pimpin jalannya." Keduanya terbang melewati struktur utama paviliun dan masuk jauh ke dalam jantung kompleks itu, hingga mereka tiba di sebuah bangunan kecil yang tampak sederhana namun mengandung kekuatan tersembunyi. Pintu bangunan itu terbuka lebar, seakan menunggu kedatangan tamu istimewa. "Wakil master telah menanti di dalam," ujar petugas itu berhenti di ambang pintu. Lo Feng melangkah masuk. Di dalam, sosok samar dari kabut abu-abu pekat duduk tenang. Sepasang mata gelapnya menyerupai lubang dimensi yang menatap penuh rasa ingin tahu. "Tuan Louhe, silahkan duduk," ucapnya sambil mengangkat tangan, menyodorkan secawan anggur yang berkilau aneh. "Cicipilah anggur ini, hanya kusajikan untuk tamu-tamu yang sangat kukagumi." Lo Feng mengambil cawan itu. Cairannya berwarna kebiruan, memancarkan hawa dingin yang menggigit. Saat ia mendekatkannya ke bibir, terdengar samar suara raungan binatang purba, seolah terkunci di dalamnya. Seteguk dan hawa sejuk menyebar ke dalam jiwanya. Anggur ini diseduh dari darah binatang angin es, makhluk tingkat Raja Dewa yang ditangkap oleh negara kuno angin api. Darahnya mampu menyuburkan jiwa dan meningkatkan kejernihan pikiran, jelas sang wakil master. Lo Feng sedikit terkejut, merasakan pikirannya menjadi lebih jernih dan lebih tajam. Sosok kabut itu tersenyum samar.
Anggur ini efeknya bertahan sehari. Aku hanya menyajikannya kepada mereka yang pantas. Wakil Master Pavilion sungguh murah hati, ujar Lo Feng dengan tenang. Bukan murah hati, hanya memberi penghormatan pada kekuatan sejati. Di tempat terpencil seperti kerajaan Yu, sumber daya sangat terbatas, tapi Anda berhasil menghabisi pemimpin asosiasi ular piton darah sendirian di tingkat dewa sejati abadi. Itu luar biasa. Lo Feng tersenyum tipis. Aku datang ke sini hari ini untuk mengklaim hadiahnya. Tentu saja, sosok kabut itu mengangguk. Namun sesuai aturan aula gelap pavilion angin api, Anda perlu menunjukkan bukti kematian target. Karena hanya Anda yang menerima misi itu, maka menunjukkan armor senjata atau harta milik target saja sudah cukup. Lo Feng membalikan tangannya, mengeluarkan armor pertempuran ketua asosiasi piton darah, retak di beberapa tempat, namun masih menunjukkan kekuatan dan keindahan sebagai harta karun rahasia tingkat abadi. Sang wakil master mengamati sejenak, lalu mengangguk puas. Ini sudah cukup. Ia melambaikan tangannya, dan sebuah botol giok kecil muncul, melayang ke hadapan Lo Feng. Ini hadiah Anda, 160.000 pasir kosmik. Lo Feng menyentuh botol itu dengan kekuatan ilahi miliknya, memeriksa isinya dan mengangguk puas. Jika Anda belum berencana menggunakannya segera, Anda bisa menyimpannya di pavilion kami. Dapat ditukarkan di cabang manapun, tawar sang wakil master. Tidak perlu, kata Lo Feng sambil berdiri. Aku lebih suka menyimpannya sendiri. Sosok kabut abu-abu itu tertawa pelan. Itu keputusan yang bijak. Kalau begitu, aku pamit dulu, kata Lo Feng membungkuk ringan sebelum melangkah pergi. Setelah kepergiannya, keheningan menyelimuti ruangan, hingga sosok pria berotot besar muncul begitu saja. Paman, apakah kau bicara langsung dengannya? Tanyanya sambil menyimpitkan mata ke arah pintu. Ya, jawab sang kabut. Dia cukup menarik, terlalu tenang untuk seseorang yang baru saja mengeksekusi target sebesar itu. Dia menghabisi ketua asosiasi piton darah secara terang-terangan, lalu tanpa ragu datang kemari untuk mengklaim hadiah. Si pria menggeleng. Apa dia tidak sadar bahwa semua mata para kekuatan besar sedang memperhatikan gerak-geriknya? Dia menyadari, jawab kabut itu pelan, tapi dia tidak peduli. Artinya, dia menganggap mereka semua bukan ancaman. Pria berotot itu tertawa kecut. Tapi satu hal jelas, dia benar-benar menghargai pasir kosmik. Sementara itu, di kota Huyang, di dalam rumah goa nomor 913, dua sosok sedang berjaga. Tuan Losa, biar aku saja yang berjaga, kata Moyu Qingyan, seorang wanita muda dengan aura tegas namun patuh. Tidak perlu sungkan, sahut Morosa. Mereka menunggu dalam diam hingga akhirnya formasi pelindung rumah goa bergetar. Pintu terbuka dengan megah dan Lo Feng kembali dari perjalanannya. Tuan, Morosa langsung menyambut, senyumnya penuh semangat. Tenang saja, ujar Lo Feng santai. Aku sudah berusaha menyimpan makan malammu dengan sangat baik. Terima kasih Tuan, seru Morosa bahagia. Qingyan, teruslah pelatihanmu. Pahami hukum-hukum dasar itu sampai meresap ke tulangmu, perintah Lo Feng. Iya, jawab Qingyan penuh hormat. Di dalam aula bawah tanah Menara Bintang, Lo Feng mengeluarkan dua mayat besar, yaitu Ketua Muyang dan Wakil Ketua Laimo. Morosa menatap intens. Tubuh Ketua Piton Darah ini, garis keturunannya luar biasa, bisa mencapai level 10 Dewa Sejati Abadi. Kalau kamu suka, manfaatkanlah. Lo Feng tersenyum, lalu pergi ke ruang pribadi dalam menara. Di dalam, ia mengeluarkan semua rampasan perang dari markas asosiasi Piton Darah. Wah, bahkan Ketua Piton Darah membawa sebanyak ini, gumam Lo Feng saat memeriksa salah satu cincin harta karun. Setelah menghitung, pasir kosmik yang dikumpulkan lebih dari 980.000 keping.
Ini cukup untuk memperkuat tubuh keduaku, bahkan membeli harta tingkat tinggi. Tapi yang paling mencolok di antara semua itu adalah cakram berwarna darah. Permukaannya dipenuhi aliran cahaya seperti sungai darah. Ia menyentuhnya, kekuatan ilahi sempurna mengalir masuk. Harta karun mekanik tingkat dewa sejati abadi, sungai darah kehidupan. Fungsinya mengubah tubuh menjadi sungai darah abadi. Itu tangguh, mematikan, nyaris tak terbinasakan. Nilai sekitar 1,5 juta pasir kosmik, bahkan lebih tinggi dari sayap sawu miliknya. Ia memindahkan sebagian kekuatannya ke dalam cakram. Cakram itu bergetar, sebuah sungai darah raksasa terbentuk di udara, mengalir liar, membawa aura kekacauan dan kematian. Lo Feng tersenyum puas. Pemimpin piton darah benar-benar menyia-nyiakan harta ini. Di tanganku, sungai darah kehidupan akan menemukan artinya yang sejati. Di dalam menara bintang, Lo Feng duduk bersila, memandangi harta rahasia yang baru saja ia peroleh dari pertempuran melawan pemimpin ular piton darah. Harta terbesarnya sungai darah kehidupan senilai lebih dari 1 juta pasir kosmik. Panen kali ini lebih besar dari yang kukira, gumam Lo Feng sambil tersenyum puas. Namun bagi Lo Feng, kekayaan bukanlah tujuan utama. Tujuan sesungguhnya adalah pemahaman mendalam tentang hukum kekacauan primal, sebuah hukum esensial dari semesta, sangat sulit untuk dipahami. Ia memilih jalur bertumpu, yaitu memahami reruntuhan kekacauan, melatih teknik tingkat tinggi seperti Duanmi dan Donghua, hingga merenungkan harta rahasia seperti sayap sawu dan sungai darah kehidupan. Sementara itu, tak jauh dari gua tempat Lo Feng bertapa, keluarga Molly baru saja menerima kabar mengejutkan. Pemimpin ular piton darah telah mati, seru Dia Rongqi dengan campuran tawa dan tangis. Dendamnya akhirnya terbalas. Mungkinkah ini karena Lo He? Tanya Molly Fei Yun ragu. Benar, dialah yang menghabisinya, jawab Molly Meng dengan tenang. Ternyata kunjungan Dia Rongqi ke Lo He membuatnya bergerak. Dia tidak meminta imbalan, hanya menyuruhku pulang dan menunggu kabar, ujar Dia Rongqi kagum. Ia bahkan rela menjadi pelayan Lo Feng demi rasa terima kasihnya. Jangan buru-buru berterima kasih secara terbuka, ujar Molly Meng. Banyak mata sedang memperhatikannya. Dan memang dalam waktu singkat, para tokoh kuat kota Huyang mulai berdatangan ke depan gua Lo Feng. Semua ingin bertemu, tapi tidak satu pun mendapat jawaban. Tuan Lo He, ketua Zhan Yun datang berkunjung. Tak ada respon, pintu gua tetap tertutup. Tuan sedang menyendiri, tidak peduli siapapun, tidak perlu digubris, kata Morosa santai kepada Mo Yuqingyan, pelayan lain dari Lo Feng. Tapi mereka itu dewa sejati abadi, seru Mo Yuqingyan masih gugup. Kau akan terbiasa, balas Morosa sambil terkekeh. Di sisi lain, di alam semesta mini miliknya, Lo Feng sedang bersantai bersama sang istri Shushin. Mereka duduk di sebuah restoran, mengenakan pakaian santai dan topi jerami buatan sendiri. Lu Hai masih keras kepala berkultivasi, meski tidak ada hasil. Mengapa dia terus memaksakan diri? Tanya Shushin, mengkhawatirkan putra mereka. Setiap orang punya jalannya sendiri, jawab Lo Feng. Kalau itu yang dia kejar, biarkan saja. Tiba-tiba Lo Feng mendapat kabar, alam semesta mini milik gurunya Sosanke sedang mengembang, tanda bahwa sang guru telah mencapai tingkat kekuatan baru. Tanpa ragu, Lo Feng dan Shushin segera berangkat menyaksikan fenomena itu, disambut oleh para penguasa alam semesta atau Universe Master dan dewa sejati lainnya. Lo Feng menatap jauh ke dalam ruang kekacauan, menyadari gurunya mungkin akan segera menuju tanah asal. Sebelum video berakhir, Min mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.